Nah, udah 15 menit nih. Bapak udah lihat beberapa dari tugas dari kalian. Dan di sini Bapak mau nge-review tugas-tugas kalian. Tadi itu kan ada pertanyaan pertamanya apa yang dimaksud dengan 3 dimensi kan ya. Nah, untuk 3 dimensi sendiri itu tadi kan udah dijelaskan di slide pertama. Coba. Nah, animasi 3 dimensi itu merupakan gambar bergerak di ruang 3 dimensi yang memiliki 3 sumbu ya, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Ya panjang, lebar, dan tinggi. Terus lanjut ke soal selanjutnya, tadi itu sebutkan beberapa fitur yang digunakan dalam modeling 3D. Nah, dalam modeling 3D sendiri itu uh, udah banyak gitu ya beberapa fitur. Kayak misalnya kita bisa menggunakan fitur kayak box modeling yang kita melakukan modeling dari box, atau kita melakukan sculpting, dan masih banyak beberapa lagi gitu ya, sebentar. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga itu Bapak nanya ada berapa workspace yang tersedia dalam aplikasi Blender. Nah, bisa kita lihat dari workspace defaultnya sendiri itu ada 10 ya ini. Ada 10 workspace sendiri. Yang workspace-nya itu juga mereka tuh udah nyediain tools-tools apa aja yang bisa yang biasanya digunakan dalam workflow-nya tersebut. Nah, misalnya kalau kita di workspace modeling dari Blender-nya sendiri itu udah nyediain tool apa aja yang bakal digunakan di workflow modeling, atau misalnya di animation udah nyediain gitu apa aja gitu. Nah, di sebelumnya ada yang tanyakan terlebih dahulu atau ada yang belum mengerti? Aku mau nanya, Pak. Boleh, Alif. Buat yang tadi kan ya Pak, fitur yang digunakan itu ada box modeling, terus ada sculpting. Nah, aku pengen nanya ini Pak, buat fitur yang paling sering digunain itu yang mana ya Pak? Oke, fitur yang sering digunakan dalam modeling berarti ya. Iya Pak. Oke, di sini Bapak sambil share screen ke Blender-nya aja. Ada untuk share screen Blender-nya? Sudah ada. Ada, Pak. Oke. Biasanya kalau dalam pembuatan uh, objek 3D sendiri, untuk yang baru, misalnya baru terjun ke 3 dimensi gitu ya, biasanya mereka tuh lebih dianjurkan ke box modeling. Kayak misalnya kita di sini ada kubus, misalnya kita mau ngebuat kubus itu jadi apa ya? Jadi kursi aja ya. Nah, yang kayak gini tuh disebutnya dengan box modeling gitu. Jadi kita itu menggunakan objek yang misalnya tadi kan default cube itu sendiri, kita modif sedemikian rupa jadi objek yang bakal kita buat. Nah, seperti itu sih Alif. Masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Regina mau tanya, Pak. Boleh, boleh. Gimana sih cara bikin workspace sendiri? Oke, cara bikin workspace kita sendiri. Di Blender kita tuh bisa bikin workspace sendiri ya. Kayak misalnya ini udah ada beberapa workspace bawaannya gitu ya dari Blender. Nah, gimana sih kita caranya mau bikin yang punya kita sendiri? Caranya gampang. Sebentar. Pertama kita di sini
misalnya kita bikin atau duplikat current aja dari yang kita pakai di workspace kita sendiri, kita bisa kasih nama misalnya di sini custom workspace. Dan di sini kita tinggal ke pojok kiri atas ini sampai kursornya berubah menjadi plus, dan kita bisa tarik si window-nya. Di sini kita bisa ganti yang misalnya awalnya di sini gue 3D viewport, misalnya bisa kita ganti jadi pengen ada shader editor gitu ya buat nambahin tekstur, atau misalnya pengen kita nambah lagi bisa kita tarik lagi. Dan misalnya kita di sini pengen nambah jadi ada UV editor, atau misalnya kita pengen ngilangin nih yang di bawah ini nggak mau ada timeline-nya, kita bisa klik kanan join area. Sebentar. Klik kanan join area dan kita tarikin ke bawah. Sama yang ini juga, klik kanan join area. Nah, jadi yang tadi yang ada timeline itu bisa hilang. Gitu paling, Regina. Bisa dipahami? Terima kasih Pak, dapat dipahami. Oke. Mungkin sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugas minggu depan kita akan membuat objek 3D bertemakan makanan aja deh. Untuk assignment-nya bakal Bapak kasih di Google Classroom nanti. Dan mungkin sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih.